Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini mengejutkan kita, dan mungkin Anda tidak mau menghafal isi dari Injil ini sebab mengerikan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara-saudari dalam Kristus, kita melihat api merupakan bagian dalam hidup kita sehari-hari, mulai dari memasak makanan dan banyak hal lagi. Juga pada hari ulang tahun kita menyalakan lilin untuk orang yang merayakan hari ulang tahun, seperti hari ulang tahun yang ke-17 dan sebagainya. Dan boleh dikatakan api lebih banyak dilihat dalam segi negatif, yaitu yang destruktif, yang bisa membakar rumah, hutan, dan sebagainya. Maka sering dikatakan jangan main dengan api. Dan bagi kebanyakan orang Katolik, api juga dikaitkan dengan api neraka yang mengerikan, panasnya yang luar biasa, ribuan derajat Celcius katanya. Oleh karena itu, kita akan melihat segi lain dari kitab suci mengenai api. Dalam kitab suci, terutama dalam Perjanjian Lama, kita melihat simbol-simbol yang positif sekali dari api. Anda tentu masih mengingat bahwa Moses berjumpa dengan Allah dalam yang disebut api yang bernyala di dalam semak belukar. Itu kita melihat perjumpaan dari Musa. Juga dalam kitab Keluaran kita melihat bahwa umat Allah dibimbing dengan tiang api menuju jalan ke tanah perjanjian. Pada malam hari tiang api itu menuntun mereka sehingga mereka bisa berjalan pada siang dan malam. Dalam Perjanjian Baru kita masih ingat Hari Raya Pentakosta, di mana rasul-rasul berkumpul, umat dan sebagainya, turunlah Roh Kudus bagaikan nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka semua. Lalu kita melihat juga pada waktu Yesus bangkit, kemudian pada hari yang sama, kedua orang dari Emmaus, mereka mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar pada waktu dia menjelaskan soal kitab suci? Lalu di gereja Katolik, kalau ada sakramen Maha Kudus, di situ ada lampu Tuhan yang memperlihatkan Yesus hadir dan ada di situ. Saudara-saudara yang terkasih, dengan latar belakang api ini, maka kita akan melihat tiga hal yang dapat kita renungkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, kehadiran Yesus, adanya Yesus di dunia itu membawa api cinta kasih. Dan api cinta kasih ini merupakan misi Yesus datang ke dunia. Dia memperkenalkan Allah sebagai cinta kasih. Ia membawa ajaran yang baru yang sering dilihat oleh manusia sebagai tidak masuk akal, sebagai sesuatu yang boleh dikatakan tidak akan ada orang yang membuat atau melakukan seperti yang dia ajarkan. Yesus mengajarkan bagaimana kita harus hidup dengan sesama manusia, mulai dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam sekolah, di dalam masyarakat, dan sebagainya. Itu sebabnya
hidup dan relasi selalu ditandai dengan cinta kasih. Maka banyak orang, entah apa agamanya, tergerak oleh perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus bahwa Bapa yang di surga adalah cinta kasih. Kita lihat perumpamaan anak yang hilang, kita melihat pengampunan bagi orang-orang yang berdosa, bagi pemungut cukai, bagi semua orang yang mau menempuh jalan hidup yang baru. Jalan hidup yang diajarkan oleh Yesus itu adalah kasih, bertentangan dengan kodrat kita untuk membalas orang yang melukai dan menyakiti kita. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oleh karena itu kita melihat juga yang sangat menyentuh peristiwa yang Yesus ajarkan, pengampunan tentang wanita bersinar dan sebagainya. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa kita harus berani mengampuni, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali 7. Itu berarti tidak terbatas. Mungkinkah itu sesuatu hal yang luar biasa, tetapi mungkin karena rahmat Tuhan. Yang kedua, itu sebabnya ajaran Yesus yang baru membawa pertentangan dalam keluarga, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Jadi kita lihat seolah-olah Yesus bukan membawa damai, tetapi sebetulnya hidup manusia yang dikehendaki oleh Allah, yaitu yang dalam bahasa Inggris itu lebih bagus, HOW, itu how itu kita mengerti bagaimana. How yang satu itu adalah yang disebut honesty, yaitu kejujuran. Maka kejujuran itu merupakan kunci daripada relasi. Bagaimana mungkin Anda di dalam keluarga, kalau suami istri tidak jujur sama lain, tidak mungkin relasi itu bisa dipertahankan. Kejujuran itu sungguh-sungguh syarat mutlak untuk berelasi, entah dalam perdagangan, entah di mana saja. Kejujuran itu adalah hal yang mutlak. Yesus mengajarkan how dalam arti honesty, kejujuran yang tidak bisa ditawar, kejujuran yang tidak bisa dikompromi, kejujuran sesuatu yang harus melekat dalam diri manusia. Itu sebabnya itu sesuatu yang susah sekali. Kebanyakan orang mengatakan, lihat, kebanyakan orang itu tidak jujur untuk menjadi atau memperoleh kekayaan lebih cepat. Itu jalan kebanyakan ditempuh. Justru Anda sebagai orang Kristiani, baik di kantor, dimanapun berada, kejujuran itu menuntut Anda memperlihatkan warna. Meskipun terkadang karena Anda jujur, tidak mau seperti yang lain, Anda disingkirkan, Anda tidak mendapat promosi, Anda tetap pada tingkat yang sama. Tetapi itu adalah akibat daripada kejujuran. Bukankah Yesus yang jujur, dia bergantung di kayu salib, tidak dia mempunyai dosa, tetapi dia mempertahankan nilai kejujuran itu yang mutlak perlu pada manusia dan tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa ditawarkan. Lalu dari how, honesty, yang kedua openness, yaitu keterbukaan. Itu sebabnya Yesus itu terbuka. Tidak ada seorang pun yang bisa menuduh dia bahwa dia mempunyai jalan belakang. Dia tidak sesuai dengan penampilannya. Tidak bisa orang menuduh Yesus sebagai itu. Itu sebabnya keterbukaan itu juga
merupakan syarat yang kedua, terutama di dalam keluarga. Bagaimana mungkin kalau tidak ada keterbukaan? Misalnya saja cellphone, suami istri masing-masing ada kode ya tertentu. Tidak. Banyak juga yang mengatakan cellphone saya, pastor, bisa dipakai oleh suami, oleh istri. Tidak ada rahasia. Keterbukaan itu disebut transparansi, entah di dalam kita mengelola, di dalam mana apapun kita tidak boleh menyembunyikan. Itu sebabnya keterbukaan itu sangat penting. Dan yang terakhir, dari how willingness to change, kemauan kita untuk berubah. Itu sebabnya kemauan untuk berubah itu berarti untuk mengakui kesalahan dan mulai dengan hidup baru. Nah, kebanyakan orang itu selalu dihantui oleh latar belakang yang dulu pernah dilakukan. Kalau itu yang menghantui saudara, maka hidup itu selalu gelap. Hidup itu selalu tidak cerah. Hidup itu selalu dihantui oleh yang dulu. Manusia tidak hidup hanya berdasarkan yang dahulu. Dahulu itu ada dahulu. Kalau kita bisa mengubur, maka hidup kita akan cerah. Manusia sering mengungkit-ungkit apa yang terjadi di masa yang dahulu. Kita misalnya di antara keluarga suami istri mempunyai konflik tentang makanan, diungkit-ungkit tentang masa dulu, sebelum pacaran kamu begini, sebelumnya udah begini, terus diungkit-ungkit sampai mau masuk ke kubur. Bagaimana mungkin Anda memperlihatkan ajaran Yesus yang berdasarkan cinta kasih itu? Maka yang ketiga, sebagai orang Kristiani, kita ditantang untuk menjadi terang dan garam dunia. Itu sebabnya kita mau melihat bukan hanya yang dahulu, tetapi lebih yang ke depan. Hidup manusia lebih ditentukan oleh yang sekarang dan yang akan datang. Nah, itu sebabnya kalau masa lalu, apapun yang terjadi, itu bisa disingkirkan, maka masa sekarang dan yang akan datang membawa kecerahan dan kegembiraan. Semoga saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristiani, berdasarkan Injil pada hari ini, kita mau menjadikan Kristus nomor satu di dalam hidup kita. Kepribadian kita mau menurut apa yang dilakukan oleh Yesus, kejujuran, kemudian keterbukaan, dan rela untuk membarui hidup kita. Amin.